Nah, sebetulnya seperti apa sih kalau ada case-case semacam ini Iya, ya? boleh. Kemudian juga harapannya memang dengan adanya tes DNA ini untuk bisa menyelesaikan masalah ya. Iya. Nah, kita akan ngobrol-ngobrol dengan KPAI untuk mengetahui juga seperti apa mungkin kontribusi atau peran dari KPI supaya masalah ini terselesaikan dan tidak terulang Ya, ke itu yang depan. penting. Betul. Ya. Iya. Oke, kita jumpai Wakil Ketua KPAI Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Jasra Putra. Pak Jasra, selamat pagi. Ya, pagi. Alhamdulillah. Bisa didengar ya Mas ya? Bisa. Suaranya? Sudah Pak, sudah clean and clear. Bisa ya? Ya. Ya. Oke, Pak Jasra, bagaimana menyoroti kejadian ini, Pak? Diduga bayi tertukar bahkan sudah dikubur dan sekarang kemarin dilakukan ekshumasi. Ya, jadi KPAI sudah melakukan 3 langkah ya terkait kasus ini. Pertama, ketika kasus ini kita ketahui melalui teman-teman media dan termasuk juga media sosial viral, lalu kita komunikasi dengan keluarga gitu ya untuk berkenan datang ke kantor KPAI untuk mendalami ya terkait informasi-informasi yang disampaikan ke publik gitu ya. Dan hari Kamis pagi keluarga ini datang, keluarga anak ini, kemudian kita mencoba mendalami dan membuat aduan ke KPAI. Ada sekitar 2 jam ya saya juga mendampingi. Nah, kemudian setelah kita dapatkan informasi secara utuh dari keluarga ini, selanjutnya kita melakukan langkah kedua, klarifikasi kepada rumah sakit. Itu dilakukan dari Senin pagi menjelang siang, dan kita juga mensandingkan dan membandingkan informasi-informasi baik dari pengadu maupun teradu gitu ya. Dan kita mendalami misalnya terkait SOP, terkait CCTV dan juga terkait rekam medis ya yang disampaikan oleh rumah sakit, dan termasuk juga tadi oleh teman-teman disampaikan soal adanya ekshumasi yang pertama disebut oleh keluarga. Nah, langkah ketiga kita sudah mengikuti ya proses ekshumasi dilakukan oleh oleh Polres Jakarta Pusat hari kemarin. Saya juga hadir dari pagi sampai siang untuk memastikan agar pertama tentu keluarga memahami dan mengerti dari proses ekshumasi, kemudian yang kedua tentu izin dari keluarga, dan tentu termasuk juga ekshumasi ada etika ya berhadapan dengan anak yang walaupun sudah meninggal, tentu KPI memastikan itu. Nah, tentu tahap selanjutnya adalah di samping kita menunggu hasil tes DNA orang tua dengan anak yang meninggal, dan kepolisian selama 2 minggu ke depan. KPI juga terus berkomunikasi ke dua belah pihak karena hasil klarifikasi dan hasil pengaduan yang disampaikan ke kami oleh pengadu menginginkan adanya mediasi di KPAI. Nah, ini sedang kita jadwalkan, rencana besok pagi atau siang kalau para pihak berkenan dan bersedia, maka akan kita lakukan mediasi terkait katakan hal-hal yang masih mengganjal terutama oleh pengadu ya. Diantaranya kalau hasil tes DNA ini dinyatakan negatif, artinya memang tertukar, ya tentu ada implikasi ya, baik implikasi material maupun imaterial dan juga implikasi pidana gitu ya. Nah, kemudian keluarga teradu juga menginginkan, karena surat kesepakatan yang dibangun ya di luar KPAI yang beredar luas ke teman-teman media, keluarga ini merasa tertekan ya, karena pola rumah sakit langsung komunikasi dengan perusahaan pengadu gitu ya. Dan ini yang dimana pengadu tidak merasa nyaman dan meminta KPAI untuk melakukan mediasi ya di Komisi Perlindungan Anak Indonesia. Begitu Mas, tahapan yang sedang kita lakukan dan sudah kita lakukan.
Tapi memang tadi poin-poinnya juga sudah poin-poinnya sudah jelas clear ya. Apa yang menjadi catatan dari KPAI dan bagaimana langkah-langkah upaya yang dilakukan oleh KPAI, bahkan sampai mediasi dilakukan besok rencananya ya. Yang mempertemukan semua pihak di sini ya. Pihak keluarga atau pasien, kemudian pihak rumah sakit juga ada, dan semua pihak-pihak yang berkepentingan lainnya. Mudah-mudahan dari sini bisa ketemu solusi yang tepat, benar-benar bisa menyelesaikan permasalahan ini ya. Dan tadi dibilang juga sama Pak Jasra, yang paling cukup sensitif ya dari kasus ini adalah ketika misalnya hasil DNA-nya terbukti bahwa itu negatif gitu. Nah itu bagaimana tuh tindak lanjutnya? Nah ini mungkin yang akan dimediasi besok kali ya rencananya. Ya itu tadi mungkin ada konsekuensi hukum, pidana, material, ya kan diinvestigasi. Salahnya di mana nih? Apakah oknum? Apakah memang prosedurnya? Prosedur atau SOP gitu yang salah ya? Menurut Om Kafid gimana tuh? Ya, kalau saya pribadi, kalau bahasanya minjem dari Kemenkes kan ada prosedur gelang ya. Oh iya, gelang. Jadi kalau dilahirkan ketika di rumah sakit, gelang si ibu itu harus sama dengan gelang yang anaknya lahir. Jadi betul lahir, langsung dikasih gelang yang sama dengan. Sebenarnya kan paling gampang identifikasinya dari situ ya. Name tag lah istilahnya ya. Kayak yang walaupun bayi itu dikumpulkan di satu ruangan, ada identitas di situ. Nah, tapi waktu yang kasus yang di Bogor itu justru masalah gelang loh. Gelangnya tuh kayak beda katanya. Ya itu dia. Itu juga sempet tuh dikeluhkan. Itu human error kayak. Iya. Makanya, human error juga harus diinvestigasi lagi. Ini ketidaksengajaan atau sengaja? Atau memang sengaja, gitu ya. Kalau melihat dari pengakuan dari keluarga korban yang bilang, ini dari ukuran udah beda nih, dari tai lalat udah beda, gitu kan. Ini memang kan udah indikasi gitu ya. Ada error di sana. Nah, polisi juga sekarang kalau di Polres Jakpus juga sudah mendalami unsur pidana dari sini. Oh gitu ya? Bukan hanya etik atau pelanggaran SOP, tapi juga ada kemungkinan pelanggaran pidana. Oke. Untuk kemungkinan pidana-pidana yang berat lain gitu kan. Tergantung nanti dari hasil dari ekshumasi ini gitu. Tapi kalau misalnya udah tes DNA, bisa terjawab tuh ya. Udah ketahuan tuh ini anaknya atau bukan. Anaknya atau bukan. Pertanyaan itu untuk efek dominonya mungkin kalau misalkan hasil negatif pasti panjang tuh, tapi kalau hasil positif mungkin orang tua bisa menerima dan lega. Ini memang bayi saya kayak gitu. Oke. Terus kan mungkin ada 3 keluarga lain ya yang juga melahirkan di saat yang sama. Mungkin bisa dicek-cek juga dari situ ya. Ya mungkin nanti setelah tes DNA misalkan memang hasilnya ternyata negatif, ini bukan bayi yang bersangkutan, pasti yang 3 di lahir yang sama itu akan dipanggil gitu. Dari mana dari ketiga itu yang bayinya dia gitu ya? Berarti harus ada tes DNA lagi. Bisa panjang urusannya kalau misalkan memang hasilnya negatif. Mungkin memang harus dipastikan dengan tes DNA lagi. Tapi biasanya orang tua, apalagi ibu, itu kan punya ikatan batin, berasa gitu. Walaupun mungkin belum pernah ketemu, belum pernah lihat, tapi kayaknya sekali gendong tuh udah lain gitu rasanya. Ada. Ya memang saya belum pernah jadi ibu sih. Baca ya. Menurut pengalaman. Gue sampai tertegun dengerinnya. Gara-gara Thailand tadi tuh. Iya. Benar. Iya makanya. Nggak sampai 5 tahun sih sebenarnya kemarin di Thailand. Nggak sampai 5 tahun di Thailand ya. Tapi udah merasa jadi begini. Seorang ibu ya. Oke. Mas Hafid, mungkin ada lagi yang pengen dirangkum, yang dielaborasi dari kasus ini ya. Iya mungkin. Yang ini kali mungkin Mas Hafid, yang kira-kira kita sebagai wartawan atau jurnalis gitu ya, yang menunggunya ini, atau mungkin nanti prediksi-prediksi yang kemungkinan nanti akan muncul ini apa? Skornya berapa kira-kira? Bukan prediksi itu. Kalau misalkan perkembangan kasus, urutan kasusnya kan besok itu atau lusa akan mediasi dengan pihak KPAI. Mediasi akan mungkin nanti di sana akan ada kesepakatan. Kalau negatif seperti apa, kalau positif seperti apa. Pasti akan diselesaikan di situ. Akan diselesaikan. Kalau negatif, tahapan-tahapannya mungkin akan lebih clear ya di situ ya, di awal ya. Artinya memang semua perencanaan untuk itu tuh akan dibahas mungkin sama KPAI sebagai dalam tanda kutip pihak ketiga, karena kan mediator ya. Karena KPAI juga bilang ketika 2 pihak saling berdialog, justru pihak rumah sakitnya
lewat perusahaan tempat bekerja si ayah. Jadi ada tekanan-tekanan malah yang jadi tambah tidak bisa runyam netral. ya. Tidak bisa netral. Direct aja artinya gitu. butuh pihak ketiga untuk memfasilitasi. Jadi nanti mungkin besok akan ditemukan titik temunya kalau negatif seperti apa, kalau positif seperti apa untuk menunggu hasil tes DNA 2 Dan minggu ini kemudian. satu catatan lain juga. Harus viral dulu loh kadang-kadang. Iya itu betul. Dia 3 bulan loh. Iya 3 bulan. Ini sama kasusnya dengan yang ini, yang apa anak bos tukang roti itu. Iya. Ketika videonya viral baru tuh. Dari Oktober tuh ya. Dari Oktober. Iya. Makanya kadang-kadang kita mencari keadilan harus viral dulu ya. Nah, juga jadi catatan juga itu ya berarti ya. Balik lagi camar. Oke. Artinya kita menunggu sampai hasil dari tes DNA ini keluar ya. Dan kita kawal terus. Betul. Harus jangan sampai menguap di kasus ini. Karena kita bisa ikut merasakan bagaimana keresahan dari seorang orang tua ibu ya yang melahirkan gitu ya. Merasa ini bukan anak saya nih yang dikuburkan. Oke. Kita akan kawal terus supaya semua mendapatkan keadilan. Semua pihak ya. Semua pihak mendapatkan. Pihak rumah sakit kalau memang merasa tidak salah ya. Nih. Kita nggak salah tapi tercemar dengan adanya ini. Harus dipulihkan nama baik. Harus ada pemulihan nama baik betul. Harus ada keadilan bagi semua pihak ya. Oke. Baik kalau begitu kita akhiri kebersamaan kita di pagi hari ini. Mas Hafid thank you ya. Mas Hafid thank you Mas Hafid. Oke, luar biasa. Om Andri juga thank you. Iya, thank you Om Fadli. Kita ketemu lagi besok. Oke Zoners, jumpa lagi besok di jam yang sama dalam Morning Zone dari jam 9 sampai jam 10 waktu Indonesia Barat yang bisa disaksikan di web streaming okezone.com dan juga live YouTube di Okezone dan juga MNC Trijaya FM. Akhir kata saya Feli Sungkara mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.